Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Selamat malam, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu di episode 179. Gak berasa sebentar lagi udah 180 dan kita ketemu lagi di siaran podcast malam ini. Udah nyampe pas rumah, jadi masih di dalam mobil. Biasalah kalau bikin podcast, kebetulan gue sukanya emang pas banget aja di dalam mobil, karena gue sendiri dan kadang-kadang otak lebih encer gitu pas lagi di mobil gitu. Jadi pas lagi perjalanan atau nggak pas lagi diem dulu selesai udah berhenti gitu ya, suka encer. Tapi kalau pas lagi orang rame gitu, nah idenya tuh nggak keluar, ide briliannya nggak keluar, pengalaman kehidupan gue nggak keluar gitu. Jadi pada saat lebih tenang, lebih sendiri itu keluar. Jadi ya demikian, makanya podcast yang lagi dibuat pada saat mobil berjalan atau enggak lagi perjalanan pulang atau lagi berangkat ke kantor karena tiba-tiba nemuin sebuah ide. Oke, kita lanjut. Selamat malam untuk semua para netizen yang tetap setia, para teman-teman kantor, teman-teman yang di luar sana yang masih setia dengerin podcast gue yang luar biasa. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin di 13 negara. Mau dengerin podcast gue ini, ya podcast tentang kehidupan keuangan, pengalaman-pengalaman dari orang-orang terdekat yang luar biasa. Dan nggak berasa udah sampai 179 ya podcastnya, podcast pendek-pendek ya, cuma berbagi cerita aja sih gitu. Siapa tahu kalau kamu mau nongol, silakan hubungin gua ya. Kirim emailnya, kita mungkin nanti gua samperin ya, kita ngobrol tentang keuangan, kita berbagi cerita. Dan ada juga terima kasih buat ada Bu Eni, ada pertanyaan-pertanyaan yang masih terutang belum gua jawab. Terima kasih. Nanti gua selesaiin, gua buat dulu jawabannya ya, karena masih ada dan makin banyak kesini juga. Terima kasih juga ada Mbak Okta juga. Mbak Okta ini luar biasa juga dari jauh di sana yang saya nggak kenal, tiba-tiba dia ternyata dengerin podcast gue. Terima kasih Mbak udah dengerin. Terus kemudian terima kasih juga untuk mahasiswa-mahasiswi gue di BINUS yang mau dengerin podcast cerita sederhana gue tentang keuangan, tentang bagaimana pergumulan gue susahnya dulu, terus kemudian sekarang bisa menabung, sekarang bisa cuan dari saham, bisa cuan dari reksadana, dan senang aja berbagi gitu ya. Oke. Dan juga jangan sampai lupa kalau misalnya pas sore gitu lagi mau persiapan buka puasa, jangan lupa untuk mampir ke Kopi Kenangan ya. Minum kopi kenangan itu menarik gitu, apalagi buat para mantan ya. Kalau nyadar pada jadi mantan kan sedih ya ngelihat ngingat masa lalu ya, lu ngilangin aja sambil minum kopi kenangan masa lalu ya gitu, kopi kenangan masa lalu. Jadi jangan sampai lupa untuk mampir ke Kopi Kenangan ya. Dan gue tetap rekomendasiin kalau mampir ke Kopi Kenangan, coba ngerasain. Kalau gue ya, lu wajib ngerasain namanya avocado ya kalau gitu. Jadi yang rasa coklat, pakai rasa coklat, dan ada yang pakai salted caramel juga oke juga. Kalau lu misalnya kadar gulanya pengen turunin aja. Kurangin esnya. Gue saranin, tips dari gue buat yang nikmat kalau menurut ukuran gue adalah kurangin esnya, terus sugarnya direndahin ya gitu. Jadi sugarnya jangan full tapi lu rendahin. Jadi cobain rasain gitu ya. Jadi
Nah, jadi buat teman-teman para mantan nih, karena kalau udah jadi para mantan kan fokus ya, jadi duitnya nggak pikirin buat dihambur-hamburin lagi, jadi udah mulai menata kembali buat nabung-nabung lagi. Jadi lu wajib nabung-nabung, jangan sampai lupa sambil minum kopi kenangan ya gitu. Dan bagaimana em, eh, situasi saat ini, lagi orang pada sedang lagi situasi saat ini banyak orang kesulitan ya, kesulitan banget tentang keuangan mereka ya. Dan ini bukan hal yang mudah saat ini. Banyak orang juga dari perusahaan-perusahaan ya itu kena PHK, atau enggak gajinya dipotong 30%-nya, atau enggak ya benar-benar dipecat dari pekerjaannya. Dan terus kemudian berusaha untuk survive. Dan yang cukup sedih, pas gue lagi buka salah satu media ya, gue lupa persisnya, waktu itu gue buka Instagramnya CNBC atau CNN Indonesia ya, dimana gue lihat ada sebuah keluarga yang kesulitan keuangan karena mungkin dia udah keluar dari tempat kerjanya, terus kemudian dia harus survive, akhirnya menjadi manusia silver. Kadang-kadang pilihan terakhirnya adalah ya udah, kita harus survive, kita cari kerjaan apa adanya ya jadi manusia silver. Konon menurut cerita, kalau nggak salah ya, apa mohon dikoreksi kalau gue salah gitu, karena katanya kalau menjadi manusia silver itu, kalau misalnya turun di jalan aja menjadi manusia silver, itu kurang lebih mendapat sekitar 150 atau enggak sampai 200 ribu ya, 200 ribu per hari ya, per hari. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya gitu. Tapi bagaimana gue lihat manusia silver juga penuh tantangan juga ya. Waktu pas gue ke Serang, gue lihat ada orang yang di jalan menjadi manusia silver, terus kemudian dia telanjang kaki, dan di Serang itu kan panas banget kan, dan dia berjuang gitu dengan panasnya itu, dan dia telanjang kaki gitu. Jadi dia karena mungkin nggak punya sendal atau apa, akhirnya telanjang kaki dan kepanasan sendiri, dia goyang-goyang terus gitu. Situasi sampai sesulit itu. Bahkan pas kemarin 2 hari lalu ya, pas gue pulang juga pas hujan, itu gue lihat ya, pas di daerah, di mana sih, sebentar, di Megaria ya, daerah-daerah Megaria situ. Di sana juga pas itu hujan deras banget tuh ya, hujan deras banget. Nah di sana gue lihat ada manusia silver juga yang apa namanya, pada saat hujan-hujan itu dia tetap ngamen gitu. Lo bayangin kalau hujan deras ya, terus tempat ngamennya buat dia naruh duit itu, terus kemudian itu kan basah ya, penuh air. Apa jadinya kalau orang yang ngasih dari mobil itu ngasihnya duit kertas gitu. Poinnya apa dari pembicaraan kali ini ya? Memang situasi WFH ini situasi yang gak mudah buat kita bersama. Semoga lewat podcast ini, lo semua yang denger, kita saling menaruh eh, rasa ingin tolong menolong kepada sesama kita yang kesulitan. Gue yakin juga ada orang-orang terdekat kita yang mungkin lagi pakai Gojek, dia jadi Gojek driver atau Gokar driver, mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Ya, pasti juga ada. Ya, pasti juga mungkin lo dimintain bantuan ya, atau nggak ada temen lo yang minta bantuan juga ke lo, karena situasi memang nggak mudah. Gue pasti kalau udah kayak gitu, gue akan selalu bilang, makanya kita harus siapin dana darurat kita gitu. Ini situasinya nggak mudah. Dan ketika nggak punya dana darurat, ya gue juga bingung ya, gue harus ngomong apa. Mau nggak mau, alternatifnya pasti kita lakukan yang kita bisa dengan cara ya mengemis gitu. Mengemis kepada yang punya dana, gitu kan, punya uang gitu. Ya,
sebagai salah satu alternatif terakhir gitu. Ya, jadi ini bukan situasi yang sangat mudah buat kita. WFH ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa sekarang tuh berasa banget. Yang namanya dana darurat tuh berasa banget itu untuk kita perluin saat ini. Jadi yang kekurangan, keluarga yang kekurangan dananya tuh ya bukan hal yang mudah gitu. Ada yang tanya, kenapa sih saham-saham misalnya kagak naik-naik gitu ya? Saham BCA turun, terus kemudian Unilever yang bagus gitu turun. Simple sih. Ya kebetulan lagi investornya lagi pada narik duitnya, udah narik cuannya. Lagi mungkin kita pahamin mereka lagi butuh duitnya, ya mereka tarik kan. Mereka mengamankan diri juga gitu. Bukan berarti saham itu turun terus kemudian memang barang bagus kemudian kita bilang jelek, nggak bisa. Tapi kebetulan kalau terkait dengan sahamnya turun ya memang lagi turun ya gitu. Terus habis itu ada yang suatu pagi lagi masuk kantor baru sampai, terus kemudian ada temen gitu, bro gitu mau tanya nih, adik gue main Bitcoin gitu, bagus gak nih kalau misalnya gue juga main Bitcoin gitu. Gue nggak akan pernah ngelarang untuk lo main Bitcoin, siapapun dari lo yang kenal Bitcoin untuk main Bitcoin ya. Trennya memang lagi banyak anak muda saat ini memiliki duit, generasi milenial memiliki duit dan mereka pada main Bitcoin karena mengatakan Bitcoin lagi terbang tinggi ya gitu. Bitcoin lagi terbang tinggi. Tapi kalau dari sisi gue pribadi, Bitcoin mungkin kurang cocok sama gue, sama profil kebutuhan gue sendiri gitu. Karena terbangnya, naik turunnya itu sangat fluktuatif banget, sangat nggak bisa diduga. Jadi sangat membahayakan. Kalau misalnya gue memang di pasar modal dan di reksadana, gue beli surat, gue beli sesuatu yang memang bisa diperdagangkan gitu. Saham deh, gue beli surat gitu ya. Tapi ketika lo udah mainnya misalnya Bitcoin, lo seperti kayak lo punya uang tunai, terus lo kemudian lo beliin emas sebagai peralihan aja. Kayak lo misalnya nggak suka duit kertas terlalu banyak, akhirnya lo beli emas. Kalau emas lo terlalu membahayakan, ya udah lo jadiin Bitcoin. Ibaratnya gitu, setaranya kayak gitu. Jadi gue belum merasa bahwa aset kripto itu cocok buat lo gitu. Apalagi yang paling mendasar buat gue ya, kalau misalnya terkait dengan aset kripto, ujuk-ujuk dia nanya terkait dengan aset kripto gimana, untung apa kagak segala macam. Yang paling dasar menurut gue, yang paling mendasar, gue nggak akan nyuruh lu langsung pasti. Kalau lu nanya gue gitu, gue nggak akan tertarik langsung bahas saham, reksadana, aset kripto. Gue nggak akan langsung bahas gitu. Gue akan bahas lu keuangan lu bagaimana, keadaan keuangan lu bagaimana sampai lu mau berani mau masuk ke sana, lu mau menginvestasikan sebagian besar duit lu nggak takut hilang gitu. Yang paling penting buat gue adalah pertama-tama mengatur keuangan keluarga dulu. Ya, kebetulan teman yang nanya ini udah berkeluarga, jadi gue harus tahu kondisi keuangannya dulu, uang panas atau uang dingin, terus kemudian tiap bulan itu minus atau enggak, terus duit itu kebutuhan sehari-hari atau enggak. Jadi gue nggak akan langsung jawab terkait dengan kalau ditanya langsung aset kripto bagus nggak kripto gitu segala macam. Gue perlu tahu dulu detail keuangan, karena itulah yang gue rasain dulu ketika gue lagi minus duit gue, ketika gue lagi berjuang untuk mengumpulkan, menabung, dan ada dua mentor yang sangat baik dan mengajarkan gue, mengembalikan gue kepada waktu dari nilai minus menjadi nilai plus. Diajarin yang benar dulu, jadi nggak langsung lompat langsung kita ngomongin saham, kita ngomongin reksadana, kita ngomongin langsung kripto dan investasi-investasi yang lain. Tapi biasanya gue akan lari ke keadaan keuangan, terus kemudian sama periksa aset dulu. Kalau kondisinya udah sip, dengan gitu kita bisa melakukan proyeksi gitu ya. Tahu gitu proyeksi kita mau ke depan mau ngapain gitu. Kalau lo mau kripto jadi tahu gitu.
Makanya lihat kondisi keuangan dulu ya. Makanya ya sorry itu saya misalnya ada yang tanya gitu ke gue, terus kemudian ya lu harus terbuka sama gue harus tahu dulu tentang keuangan lo gitu, bukan pengen tahu bocoran berapa nilai gaji lo segala macam, nggak butuh itu. Gue nggak butuh itu. Gue butuh dimana lo bisa kenal profil keuangan diri lo sendiri, keadaan keuangan sendiri, mungkin keadaan lo gimana, gabungin gaji nggak, terus kemudian lo punya investasi di tempat lain nggak segala macam atau apa segala macam. Itu sangat sangat diperlukan gitu, sehingga bisa tahu lu sebenarnya keuangannya tuh sehat atau enggak. Itu makanya buat teman-teman, buat semuanya ya, buat para netizen yang lagi dengerin podcast gue ini, buat teman-teman yang setia dengerin podcast gue ini, semoga lo selalu meriksa keuangan lo dulu dalam berinvestasi. Periksa kemampuan kita, pemasukan sama pengeluarannya gimana kondisinya. Periksa apakah setiap bulan gue bisa sebenarnya nabung atau enggak gitu, minus atau enggak. Kalau lu minus, solusinya cuma satu, lu cari pemasukan tambahan. Ya, solusinya cuma satu, lu cari pemasukan tambahan. Kalau lu plus nilainya setiap bulan, ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, lu bisa nabungin, ya. Kalau lu takut hilang duitnya dan lu bisa nabung, cuman lu takut hilang, takut yang berbahaya, masukin aja reksadana pasar uang, ya. Kalau lu nggak kenal juga, ya udah tabungin yang biasa gitu, ya. Tapi yang paling untung, yang paling enak mungkin bisa lu naruh di reksadana pasar uang gitu. Nah itulah yang gua rasain, yang bagaimana yang gua perjuangkan saat ini, karena belajar dari susah dulu, kemudian dari yang minus nilai duitnya, minus banget, gue mupuk pelan-pelan sehingga akhirnya gue bisa nabung. Gue bukan orang hebat, tapi gue senang untuk berbagi, dan ternyata karena punya manfaat yang luar biasa buat gue, maka gue share apa yang gue tahu tentang mentor gue, ajarkan. Jadi gue senang berbagi aja gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast ini. Sekali lagi, kalau lo tertarik misalnya kalau masuk ke aset kripto, pikirin baik-baik gitu ya, jangan sembarangan. Kalau nggak kenal, jangan so tahu gitu ya. Kenali dengan baik, belajar dengan baik dulu, pelajari dengan baik, itu akan membantu gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, ini podcast yang terlama ya. Lo boleh skip aja, boleh ambil yang pentingnya aja. Lo boleh share juga untuk yang lain, juga buat teman-teman para mantan yang kebetulan sekarang udah para mantan yang udah akhirnya jomblo kembali, boleh mulai menabung kembali, boleh memperkuat finansialnya ya. Ini kesempatan emas di masa pandemi ini, jadi bisa nabung lagi. Dan jangan sampai lupa, buat para mantan wajib mampir ke Kopi Kenangan Masa Lalu untuk ngerasain kopinya. Salam dari gua, Lembu Tambun. Selamat malam, selamat beristirahat.